Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke sesi diskusi untuk materi pengertian akun harta. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai penggolongan atau kelompokan dalam akun. Di situ ada akun real. Nah, yang termasuk dalam akun real itu ada apa saja? Harta atau aktiva? Ada harta atau aktiva, terus Harta investasi. itu kan jenis-jenis harta yang ada di akun real. Nih, akun real atau akun dalam neraca. Yang ada di dalam akun real atau akun neraca itu apa saja? Tadi ada harta atau aktiva, kemudian Aset, kewajiban sama ekuitas. ada kewajiban atau ekuitas atau hutang dan modal, gitu kan? Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan yang termasuk dalam golongan akun real. Nah, itu kamu tinggal menyebutkan 3 kelompok, yaitu ada kelompok dari harta atau aset, atau ada yang menyebut juga aktiva. Kemudian ada kewajiban atau hutang atau liabilitas, kemudian ada modal atau ekuitas. Sampai di sini jelas? Jelas. Jadi coba diulang, tadi ada 3 dalam kelompok akun real, apa saja akunnya? Aset Aset atau aktiva. aktiva atau harta. Kemudian Kewajiban ada kewajiban, modal, ekuitas. kemudian ada modal atau ekuitas. Nah, itu harus kalian hafal ya. Kemudian setelah kita membahas akun real, kita ke akun harta atau aktiva atau aset. Nah, harta itu dikelompokkan menjadi 5. Ada harta apa saja? Harta lancar, Harta lancar, investasi, harta investasi, harta tetap berwujud, harta apa? harta tetap berwujud, Harta tetap berwujud, terus harta tetap tidak berwujud, harta tetap tidak berwujud, terus harta lain-lain. harta lain-lain. Oke, dari 5 harta tersebut, sekarang saya mau tanya, untuk harta atau aktiva itu apa sih pengertiannya? Ada dimiliki perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ya, setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, di sini kan tadi jenisnya ada harta lancar, harta investasi, harta tetap berwujud, dan harta tetap tidak berwujud. Kemudian ada harta lain-lain. Sekarang yang dimaksud dengan harta lancar itu apa? Harta yang tingkat likuidasinya tinggi, artinya harta tersebut dapat dengan segera berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi hartanya itu mempunyai likuidasinya tinggi, artinya itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Kemudian dia juga bisa berubah-ubah. Kemudian di situ dikatakan bisa dicairkan menjadi uang tunai, kemudian habis dipakai dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan untuk jenis-jenis harta lancar. Contohnya ada apa saja? Kas,
Kas, surat-surat berharga, surat-surat berharga, piutang ada wesel, piutang wesel, piutang usaha, piutang usaha atau dagang, persediaan barang-barang dagang, persediaan barang dagangan, gitu kan ya. Kemudian ada persediaan barang perlengkapan kantor atau persediaan barang kantor, kan seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, di sini tadi sudah kamu sebutkan ada kas. Kas adalah jumlah uang tunai yang tersedia di tangan atau di bank yang dicairkan menjadi uang tunai atau habis dipakai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada contohnya, itu uang tunai. Siapa yang belum pernah megang uang tunai? Ada? Ada tidak? Tidak, berarti semuanya sudah pernah memegang uang tunai? Ya. Uang tunai ada berapa jenis? Uang kertas, Ada kertas dan ada logam. logam. Jadi ada 2 jenis dalam uang tunai, ada uang kertas dan ada uang logam. Nah, kalau uang logam itu ada bervariasi, ada uang 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, terus berapa? 500 rupiah. Oh ya, 500. 500, kemudian 1000 ya? iya, Itu untuk uang logam. Kalau untuk uang kertas, 1000, 2000, 5000, 1000, ya 1000, 50.000, 100.000. Ya, 1000, kemudian ada 2000, ada 5000, ada 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Nah, itu mengenai uang tunai. Sekarang saya tanya, pernah melihat cek? pernah. Di cek tersebut ada apa saja? Ada nama penerima, Ada nama penerima, kemudian jumlah uang, uang, tanda tangan, tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? yang menerima, Yang menerima apa yang punya cek? yang punya cek, Yang tanda tangan adalah yang mempunyai cek. Nah, di dalam cek tersebut, apakah ada nama banknya? Enggak ada. Ada tidak? Ada kayaknya. Di setiap cek pasti akan ada nama banknya. Kemudian nanti di situ akan ditulis cek tersebut ditujukan untuk siapa. Berarti ada nama si penerima cek. Kemudian ada jumlah nominal dari cek tersebut. Kemudian ada tanda tangan dari si pemilik ceknya. Nah, sekarang apakah cek tersebut bisa dicairkan menjadi uang? Bisa. Bagaimana cara mencairkan cek? datang ke bank, Ditukar ke bank. Datang ke bank. Syaratnya apa saja untuk datang ke bank? Kita harus membawa cek tersebut kan? iya, Bawa ceknya, kemudian banknya usahakan bank yang sesuai dengan yang tertera dalam cek tersebut. Kemudian nanti nama yang ada di cek itu adalah orang yang datang ke bank. Misalkan si Ermina, namanya adalah Ermina misalkan.
Nah, berarti yang datang untuk mencairkan uang tersebut adalah Ermina. Selain membawa cek, berarti Ermina juga harus membawa KTP. Nah, itu nanti akan disamakan apakah betul KTP tersebut atas nama yang sesuai dengan yang ada di cek tersebut atau tidak. Nah, baru nanti pihak bank akan mencairkan uangnya. Nah, itu mengenai cek. Kemudian ada giro. Giro itu apa sih? Pernah mendengar kata giro? Sudah pernah belum? Belum. Pernah. Nah, kalau yang sudah pernah, giro itu kayak gimana? Giro itu kita mempunyai tabungan dalam bentuk giro yang ada di bank. Nah, di sini kecuali deposito. Kenapa deposito itu apa? Sudah pernah mendengar deposito? Sudah. Tabungan yang berjangka waktu bukan, Bu? Iya, betul. Tabungan yang memiliki jangka waktu. Nah, deposito itu tidak termasuk dalam kategori kas karena deposito itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu. Deposito itu harus diambil sesuai dengan jangka waktunya. Begitu. Jelas? Jelas. Kemudian yang berikutnya ada surat-surat berharga. Di sini ada saham dan obligasi. Pernah mendengar kata saham? Pernah. Kira-kira saham itu kayak gimana sih bentuknya? Kayak sertifikat. Usaha perusahaan bukan, Bu? Ya, jadi itu sertifikat kepemilikan tentang saham tersebut gitu. Jadi kalau kita mempunyai saham, kita bisa mempunyai dokumen dalam bentuk saham. Nanti obligasi ya itu kan saham dalam dokumen itu kan ada dua bentuk, ada obligasi dan ada saham. Nanti kita tinggal tergantung kita memilikinya yang bentuk apa, bentuk saham kah atau bentuk obligasi. Tuh. Kemudian ada piutang wesel. Di sini dijelaskan untuk piutang wesel adalah hak tagih atas janji tertulis yang menyatakan sanggup untuk membayar pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Nah, pertanyaan saya, kan ada piutang wesel, ada piutang usaha atau piutang dagang. Piutang itu apa sih? Orang yang berhutang kepada kita. Ya, orang yang berhutang kepada kita atau piutang itu terjadi jika ada transaksi yang dilakukan, transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, berarti kan kalau misalkan kita menjual sesuatu, tapi itu secara kredit, kan kita tidak menerima uang. Tapi justru orang tersebut yang berhutang kepada kita, begitu kan? Paham tidak? Nih, bedanya piutang dengan utang itu begini. Kalau piutang itu kita yang menjual sesuatu secara kredit atau kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain, itu dinamakan piutang. Karena kita yang memberikan pinjaman tersebut. Tapi kalau kita yang meminjam kepada pihak lain, itu dinamakan Hutang. Jelas di sini? Jelas. Bisa ya membedakan antara piutang dengan hutang. Jadi kuncinya itu kalau piutang berarti kita yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau hutang atau utang itu berarti kita yang meminjam, bisa ke bank, bisa ke orang lain gitu. Jelas? Jelas. Nah, kemudian ada persediaan barang dagang dengan persediaan barang. Nah, di sini untuk persediaan barang dagang berarti itu kita mempunyai perusahaan dagang atau kita mempunyai toko. Di dalam toko tersebut, barang-barang yang ada di dalam toko itu dinamakan persediaan barang dagangan.
Nah, kalau untuk persediaan barang atau perlengkapan, ada yang menyebutkan perlengkapan juga, perlengkapan kantor gitu misalkan. Berarti itu barang-barang yang digunakan untuk proses mendukung proses terjadinya jual beli tersebut. Misalnya, saya menjual alat tulis di toko saya. Nah, ada pensil, ada bolpen, kemudian ada kertas, ada buku yang saya jual, itu dinamakan persediaan barang dagang. Nah, pada waktu orang akan membeli, saya pasti memerlukan plastik untuk membungkus. Saya memerlukan kertas untuk menulis, kertas dan bolpen misalkan, atau pensil untuk menulis notanya atau jumlah barang tersebut. Nah, antara plastik dengan kertas dan bolpen itu dinamakan persediaan barang. Karena mereka digunakan untuk mendukung terjadinya kegiatan pendapatan tersebut atau kegiatan perdagangan tersebut. Ada gambaran tidak? Ada. Nah, Belum. belum. Nih, kalau persediaan barang dagangan, ini misalkan nih saya itu jualan buku, alat tulis, kemudian jualan perlengkapan alat tulis sama buku, dan misalkan perlengkapan HP misalkan. Nah, 3 barang tersebut itu dinamakan persediaan barang dagang karena saya ada di toko saya untuk saya jual. Paham ini? Paham. Nah, kalau yang persediaan barang, saya kan mau menjual 3 barang itu tadi. Ada alat tulis, ada buku, ada perlengkapan HP. Saya akan menjual itu. Nah, perlu nggak dibungkus kalau ada yang beli? Perlu. Nah, bungkusnya itu kan pakai plastik. Nah, berarti kan saya menyediakan plastik. Nah, plastik itu termasuk dalam persediaan barang. Plastik itu bukan untuk dijual, tapi untuk pendukung terjadinya jual beli tersebut. Itu namanya persediaan barang. Bu, selain plastik kan saya mau nulis notanya. Nulis nota pakai apa? Pakai kertas dan pensil atau bolpen misalkan. Berarti saya harus punya persediaan barang untuk pensil dan pensil, bolpen dan kertas yang disediakan bukan untuk dijual tapi untuk mendukung transaksi tersebut. Paham? Paham. Nah, itu jadi intinya kalau persediaan barang dagang ya berarti barang-barang yang kita sediakan untuk dijual. Kalau persediaan barang itu barang-barang yang pihak kita sendiri yang menggunakan tapi bukan untuk dijual. Itu ya. Ya. Kemudian ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu misalkan kita membayar asuransi, itu kan dibayar dulu. Padahal digunakannya kan nggak tahu kapan, gitu kan? Sama halnya dengan sewa dibayar di muka. Kita kalau punya toko, misalkan tadi saya punya toko alat tulis, saya masih nyewa tuh gedungnya. Nah, sewanya itu biasanya dibayarnya kan 1 tahun ke depan. Saya udah bayar dulu gitu kan? Bener nggak? Iya. Nah, itu yang dinamakan sewa dibayar di muka. Jadi sudah saya bayar tapi saya belum menggunakan sampai selesai. Tapi saya bayarnya sampai selesai. Misalkan tadi kontrakan ruko, saya bayarnya 1 tahun. Padahal kan sekarang saya baru mulai pakai di situ. Tapi saya sudah membayarnya sampai 1 tahun. Tuh, itu namanya dibayar di muka. Jadi dibayar dulu sebelum digunakan. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, berarti kan saya masih, misalkan saya punya perusahaan mesin jahit. Saya sudah selesai melakukan penjahitan pakaian misalkan. Tapi orang tersebut belum membayarnya. Dibayarnya nanti ya, pas pada waktu saya mengambil. Nah, padahal hari ini saya sudah selesai. Nah, pengambilannya akan dilakukan misalkan minggu depan. Nah, itu yang dinamakan pendapatan yang masih harus
terima. Jadi pekerjaannya sudah diselesaikan, tapi saya belum menerima gaji. Begitu, jelas? Jelas. Oke, kemudian ada harta investasi. Tahu investasi itu apa? Penanaman modal dalam jangka panjang. Penanaman modal. Jadi kita berinvestasi, kita menanamkan modal kepada perusahaan-perusahaan atau menanamkan modal ke teman kita untuk usahanya, itu dinamakan harta investasi. Kemudian ada harta tetap berwujud. Nah, di sini itu adalah harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk operasional usaha. Pernah misalkan saya saya misalkan tadi buka usaha fotokopi. Kira-kira harta tetap berwujudnya apa saja? Kalau saya buka fotokopian. Ini alat buat fotokopi. Ya, mesin fotokopi. Itu kan masuk ke dalam peralatan gitu kan. Terus selain itu ada apa? Tempat rumahnya. Ya, tempatnya atau bangunannya. Kemudian Tanah. ya, tanah untuk tempat usahanya. Kan tidak mungkin bangunan itu di awang-awang. Pasti harus ada tanahnya dulu untuk membangun. Kemudian di sini ada perabotan dan perlengkapan. Kira-kira perabotan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk usaha fotokopi apa saja? Tinta buat fotokopinya. Ya, tinta buat fotokopinya. Itu berarti masuk ke perlengkapan. Kemudian komputer. Boleh ada komputer, berarti dia masuk ke peralatan. Kemudian Kertas HVS. ya, kertas itu masuk ke perlengkapan. Coba kamu ingat ya, di tempat fotokopian biasanya ada apa yang untuk tempat barang-barangnya? Etalase. Ada etalase, ada meja gitu kan? Kemudian ada rak-rak-rak. Nah, gitu. Itu yang dinamakan perabotan. Jelas? Jelas. Kemudian ada harta tetap tidak berwujud. Di sini kan harta tetap tidak berwujud itu contohnya ada hak paten, hak cipta, dan monopoli suatu usaha. Pernah mendengar hak paten? Belum pernah. Hak paten itu di sini dijelaskan hak untuk memproduksi atau menggandakan suatu penemuan agar memberikan penghasilan bagi pemilik hak. Maksudnya di sini hak paten itu misalkan saya meneliti sesuatu, kemudian selain hak cipta saya punya hak cipta tuh karena saya membuat sesuatu atau menemukan sesuatu, itu dinamakan hak cipta karena saya menciptakan. Nah, dari hak cipta itu nanti ada seseorang atau perusahaan yang bekerja sama dengan saya untuk memproduksi penemuan saya. Nah, misalkan saja gini lah, saya membuat buku akuntansi. Nah, berarti kan hak ciptanya di saya karena saya yang membuat buku tersebut, buku akuntansi tersebut, berarti hak ciptanya ada di saya. Kemudian saya kerjasama dengan Erlangga. Tuh, nah Erlangga itu berarti dia mempunyai hak paten karena dia yang memproduksinya. Gitu. Jelas? Ada gambaran tidak? Halo? Belum. Jadi kalau hak cipta itu berarti saya menerima jika saya membuat sesuatu atau menemukan sesuatu. Contohnya bisa membuat buku, kemudian menemukan sesuatu hal, bisa kayak sekarang masih musim corona.
saya menemukan vaksin corona. Nah, itu nanti hak ciptanya di saya. Ada gambaran nggak? Ada. Nah, jadi kalau kita menciptakan sesuatu, itu kita akan mendapatkan hak cipta. Kalau hak paten, itu saya yang memproduksi. Misalkan tadi saya menemukan vaksin corona. Nanti yang memproduksi siapa? Misalkan yang memproduksi itu perusahaannya Raisa. Nah, berarti perusahaan Raisa nanti akan mempunyai hak paten. Jelas? Jelas. Jadi saya ulang, kalau hak cipta itu adalah orang yang menciptakan sesuatu, hak paten itu orang yang mencetak atau membuat atau memproduksi ciptaan dari yang mempunyai hak cipta. Kemudian ada hak monopoli suatu usaha atau franchise. Nah, franchise itu nama dari suatu usaha. Contohnya di sini. Franchise itu di sini yang saya tahu itu ada Sabana. Sabana itu kan berarti ayam ya, ayam goreng ya, kayak hampir sama dengan KFC gitu kan? Iya. Nah, kalau saya akan ikut jualan Sabana, berarti saya harus beli franchise-nya. Nanti begitu saya beli franchise-nya, itu nanti saya akan dapat paketan. Dari bahan bakunya, dari gerobaknya, dan nanti saya diperbolehkan untuk memasang nama Sabana di warung saya. Itu yang dinamakan franchise. Jadi kerjasama. Kita membeli produk, membeli nama produk tersebut. Begitu. Ada gambaran ya? Ya. Nanti lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Di sini ada goodwill dan ada merek dagang. Kalau goodwill itu nama baik. Jadi setiap kita mempunyai nama baik dalam suatu usaha, itu kita mempunyai goodwill atau ini sebangsa mirip dengan dokumen. Jadi hampir sama dengan sertifikat yang menjelaskan bahwa perusahaan saya mempunyai nama baik karena selalu mendapatkan laba yang meningkat. Tuh dinamakan goodwill. Jadi kayak kamu lah, misalkan kamu nih ya, saya berjuara ini, juara itu, berjuara terus. Pasti akan mendapatkan prestasi kan ya. Nah, itu yang dinamakan goodwill. Jadi nama baik suatu perusahaan karena mendapatkan laba yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Tuh, jelas? Jelas. Kemudian ada merek dagang. Nah, kalau merek dagang pasti kamu sudah paham lah. Karena merek dagang itu kan nama dari barang-barang yang diperdagangkan. Tuh, contohnya saja ada Unilever. Unilever itu kan banyak ya. Ada dari sabun, kemudian ada dari perlengkapan mandi. Gitu kan ya. Perlengkapan cuci piring gitu kan. Kalau kamu nanti coba dia lihat di Google produk dari Unilever, pasti ada sabun mandi, kemudian sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan merek dagang. Gitu. Nah, yang terakhir ada harta lain-lain. Nah, kalau harta lain-lain ini adalah harta yang ditetapkan perusahaan yang belum atau tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Misalkan kita membeli tanah dan bangunan, tapi masih dalam proses, itu dinamakan harta lain-lain. Jadi harta yang belum menjadi hak milik kita. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya lagi tidak? Dari penjelasan yang kemarin dengan penjelasan hari ini, apa masih bingung atau sudah mulai paham? Sudah mulai paham. Alhamdulillah. Nanti di rumah buka lagi YouTube-nya, jadi kalian lebih paham lagi. Kalau mendengarkan hanya satu kali, oh Bu belum paham karena satu kali, berarti harus didengarkan berulang kali. Ingat, pada waktu kamu mendengarkan YouTube berarti harus melihat buku catatannya.
Jadi nanti kamu tandain mana yang masih kamu bingung, kamu ulang lagi bagian itu. Itu cara belajarnya. Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, nanti silahkan dilihat lagi YouTube-nya. Mudah-mudahan bisa untuk bekal kamu belajar di rumah. Ingat, jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar itu nanti manfaatnya kamu akan bisa memahami, kamu akan mendapatkan ilmu yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.